Kejaran di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat terjadi antara anggota Satlantas Polres Metro Jakarta Pusat dengan pengemudi mobil. Berawal dari polisi yang mencoba memberhentikan sopir yang sudah mengemudi lawan arah. Bukannya memberhentikan kendaraan, sopir justru melaju makin kencang. Pengemudi tak berhenti meski polisi sempat menodongkan senjata. Sang pengemudi akhirnya menyerah saat terjebak di jalur berlawanan. Polisi yang dibantu warga kemudian menangkap sang pengemudi yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Petugas kami yang sedang berpatroli mendapati perilaku dari pengendara yang tidak lazim. Ya, di tengah kepadatan ibu kota di sore hari, ada pengendara kendaraan yang mengendarai kendaraan dengan tidak sebagaimana mestinya, dengan kecepatan tinggi, dan diketahui ataupun diduga TNKB yang digunakan juga tidak sesuai dengan peruntukannya. Sang pengemudi mengaku panik diberhentikan polisi karena tidak memiliki SIM. Saat kejadian, pengemudi yang diketahui bernama Hafidz Mahendra ini mengatakan saat kejadian sedang bersama kekasihnya menuju Ancol. Karena saya nggak bawa SIM, nggak punya SIM sama nggak bawa STNK. Tadinya saya takut sama polisi, takutnya ditilang. Nah itu bisa lawan arah karena memang nggak tahu jalan atau gimana? Nggak tahu jalan dan Emang dari mana? dari Surabaya terus ke Karawang menuju ke Ancol sama pacar saya. Karena udah lawan arah Pak, udah lawan arah udah nggak bisa berhenti. Terus Karena panik atau apa gimana? panik banget. Akibat kejadian, sejumlah kendaraan mengalami kerusakan cukup berat dan mengakibatkan korban luka. Polisi saat ini masih memeriksa sang pengemudi. Tim Liputan, Kompas TV. Pengemudi ugal-ugalan yang melawan arah dan menyebabkan korban luka dan kendaraan warga rusak di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat telah ditetapkan sebagai tersangka. Petugas kini juga sedang mendalami 4 pasang plat nomor kendaraan dan 2 senjata tajam serta sepucuk senjata api mainan yang ditemukan di dalam mobil pengemudi. Lalu apakah hanya karena alasan tidak bawa SIM dan STNK, pengemudi takut sehingga menyetir ugal-ugalan atau justru ada faktor lainnya? Kita bahas bersama mantan Kabareskrim Polri, Susno 2J. Pak Susno, kalau melihat peristiwa yang terjadi dan sempat beredar di media sosial ini, apakah memungkinkan jika pengemudi melakukan tindakan seperti ini hanya karena tidak bawa SIM dan STNK? Bisa jadi ya, lebih besar daripada itu ya. Jadi tapi untuk mengamankan mobilnya dan mengamankan tersangka atau menahannya, kenakan dulu pasal itu sudah kena ya. Tetapi nanti harus didalami lagi. Satu, kenakan undang-undang senjata tajam ya, yaitu undang-undang darurat Undang-Undang 12 tahun 51 pasal 2 ayat 2 itu ancamannya 10 tahun ya. Kemudian terkait dengan senjata api, betul mainan atau senjata api benaran atau senjata api rakitan ya. Kalau itu rakitan juga tergolong senjata api. Yang berikut juga harus diselidiki lagi kendaraannya, mobilnya itu kan menggunakan 4 atau 3 tanda kendaraan bermotor ya, itu berarti palsu. Nah kalau palsu dan dia katakan tidak bawa STNK, jangan-jangan ya kendaraan juga adalah hasil kejahatan, kendaraan curian. Maka dia bisa dikenakan juga, yaitu entah sebagai pelaku pencurian kendaraan, entah sebagai penada, entah sebagai apa, didalami juga. Nah kemudian penggeledahan di dalam mobil harus lebih teliti lagi. Yeah. Lebih teliti di jok, kemudian di semua tempat yang memungkinkan kemungkinan ada menyimpan senjata api atau menyimpan barang-barang terlarang seperti narkoba, itu harus lebih teliti lagi. Jadi tindakan dari Polri, lalu lintasnya disidik, kemudian kriminalnya juga disidik. Gitu. Ini kan indikasi dari barang-barang yang dibawa dan juga ditemukan oleh polisi, ini kan termasuk barang-barang yang bisa dikatakan bisa saja sebagai pelaku kejahatan berat karena ada senjata tajam, ada pistol mainan, dan juga plat nomor palsu. Bagaimana lalu menelusuri jika memang ada kemungkinan kejahatan lainnya yang lebih besar?
Pertama ditelusuri dengan identitas daripada pelaku ya, baik yang kekasihnya yang perempuan maupun si driver sendiri. Kan dari datanya bisa diungkap gitu, apakah dia adalah orang yang termasuk di dalam DPO, apakah yang bersangkutan adalah residivis, apakah yang bersangkutan adalah anggota dari sesuatu geng atau apa, itu bisa di situ. Yang kedua, bisa juga diselidiki dari kendaraannya. Kalau kendaraannya memang itu bodong istilahnya, nggak punya eh, STNK, nggak punya plat nomor yang benar, tidak punya BPKB, itu berarti kendaraan gelap. Nah, gelap itu apakah hasil dari pencurian atau hasil dari kejahatan apa? Dia sudah kena di sana. Terus senjata api. Senjata api bisa senjata apa namanya tajam. Senjata tajam itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 51 membawa, menyimpan, menggunakan, menyalahgunakan, memasukkan ke luar dan ke dalam Indonesia, memperjualbelikan, itu bisa kena dia ya. Apalagi digunakan di dalam kejahatan. Ancaman hukumannya itu 10 tahun. Tapi Pak Susno, kalau melihat dari video rekaman yang sama-sama sudah beredar di media sosial ini, apakah kemungkinan apa saja yang bisa dilakukan oleh tersangka ini untuk kejahatan lainnya? Karena kalau dilihat dari faktor psikologis umur, sebenarnya sudah cukup usia untuk mengendara dalam kondisi baik seharusnya. Ya, kalau memang betul hasil daripada pemeriksaan bahwa yang bersangkutan tidak dalam keadaan mabuk, tidak dalam keadaan mengkonsumsi narkoba, maka harus diperdalam lagi kenapa dia sampai melakukan ugal-ugalan nekat sedemikian. Gitu. Berarti ada sesuatu yang dia sembunyikan. Ya. Karena melawan arah, melihat kendaraannya kan berlawanan arah, kemudian menabrak kendaraan lain, kemudian mobilnya mundur menabrak orang lain juga, berarti itu ada sesuatu hal yang dia sembunyikan, bukan karena takut karena ditilang, bukan karena takut dengan polisi yang memberhentikan dia, berarti ada sesuatu. Makanya pemeriksaannya harus lebih mendalam lagi. Oke, ada sesuatu yang lebih besar yang kemungkinan saja disembunyikan oleh tersangka. Terima kasih mantan Kabar Reskrim Polri Pak Susno Duaji sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore Pak Susno. Selamat sore Mbak Cynthia.